Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Samsul Hadi. Saya dari Fakultas Keguruan Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Oke, sahabat-sahabat semuanya, di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait sebuah inovasi konseling abad 2021. Jadi, definisi konseling telah berevolusi menjadi definisi yang lebih luas semenjak tahun 2000. Nah, saat ini, definisi konseling tersebut mengarah pada proses membantu yang sistematis. Berdasarkan prinsip psikologi, kecanggihan dalam proses inilah yang digunakan oleh konselor profesional untuk mengatasi masalah konseling dalam perkembangan mereka, tantangan mereka terhadap kehidupan modern, serta ketidakteraturan mental. Ya, jadi yang dibahas pada kali ini adalah, proses bantu ini bisa dikatakan sebagai kecanggihan dalam proses yang digunakan oleh konselor profesional untuk mengatasi masalah konseling. Nah, baik dalam masalah perkembangan mereka. Masalah perkembangan itu banyak ya, teman-teman, entah baik itu masalah karir atau perkembangan yang dimiliki oleh setiap individu, mental dan lain sebagainya. Konseling merupakan cabang ilmu pengetahuan dasar yang dihubungkan dengan psikometri, psikologi, dan juga sosiologi. Di sini terdapat beberapa jenis-jenis konseling. Yang pertama, krisis konseling, intervensi konseling atau konseling pengulangan kondisi krisis adalah metode yang digunakan dalam kasus yang segar atau jangka waktu yang pendek untuk membantu individu yang mengalami kejadian seperti bencana alam, terus kekerasan seksual, penyakit medis, bunuh diri, pembunuhan, serta putus hubungan yang menghasilkan masalah pada tingkah laku fisik, mental, dan juga emosional. Nah, jadi konseling penanggulangan kondisi krisis ini adalah metode yang digunakan dalam kasus untuk membantu kasus individu yang mengalami permasalahan seperti bencana alam yang dikatakan tadi, seperti kekerasan seksual juga, dan juga putus hubungan yang menghasilkan masalah pada tingkah laku fisik, mental, dan juga emosional. Nah, untuk yang selanjutnya di sini saya akan membahas terkait konseling keluarga dan pernikahan. Nah, dalam konseling keluarga dan juga pernikahan, kita perlu mengatasi masalah-masalah apa yang dipunyai satu sama lain, mencari titik temu atas perbedaan mereka dan saling memahami satu sama lain. Nah, di sini ketika kita berbicara konseling pernikahan, maka ketika kita sebagai seseorang konselor, mau tidak mau kita sebagai sesuatu sosok fasilitator, di mana fasilitator ini menjadi suatu jembatan agar klien atau yang seseorang yang mau menikah ketika datang ke konselor itu paham terkait bagaimana sih jalannya pernikahan ke depannya. Kita harus seperti apa. Secara tidak langsung ketika kita berbicara pernikahan, maka kita harus memberikan pemahaman bahwasanya pernikahan itu adalah hubungan yang dilakukan 1 sampai 2 orang dan lebih gitu kira-kira, teman-teman. Maka dari itu konselor perlu memahamkan bagaimana seseorang kalian tersebut saling memahami dan saling menjaga untuk saling melengkapi ke depannya, kira-kira seperti itu. Yang ketiga yaitu family counseling, membantu anggota keluarga menyelesaikan kembali masalah-masalah di antara mereka. Di mana konseling ini juga mengadopsi berbagai cara dalam rangka membantu anggota keluarga lain yang sedang mengalami musibah atau kematian. Jadi ketika family counseling, ketika kita berbicara membantu anggota keluarga dan juga menyelesaikan masalah-masalah di antara mereka, kita itu harus memberikan pemahaman bahwasanya setiap masalah itu pasti mempunyai solusi. Maka dari itu perlunya kita memahami sosok di dalam keluarga itu seperti yang dikatakan di awal tadi ketika konseling pernikahan itu, kita harus saling memahami satu sama lain. Karena mau tidak mau nanti ke depannya kita itu akan menjalani kehidupan bersama gitu. Ketika kita tidak bisa memahami secara tidak langsung, proses dalam perjalanan berkeluarga itu akan menjadi proses yang sangat rumit. Ketika yang satu mempunyai masalah tapi yang satunya tidak paham, maka akan menjadi suatu percekcokan. Kenapa si suami ini diam? Nah, si istri berpikiran bahwasanya
paling dia mempunyai masalah yang besar, kenapa nggak cerita ke saya, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, ketika sudah berpikiran seperti itu, nah itu akan menjadi suatu permasalahan. Bisa jadi ketika mereka saling paham, pasti akan menanyakan, oh kenapa sampai diam saja, kira-kira seperti itu. Oke. Yang selanjutnya, konseling dalam membina hubungan. Nah, konseling dalam membina hubungan ini adalah konseling yang membantu dua atau lebih anggota keluarga, antara pasangan, antara pegawai, bos dalam sebuah tempat pekerjaan, ataupun antara profesional dengan klien. Dalam hubungannya, konseling dalam membina hubungan ini lebih mengenal dan mengatur agar lebih baik atas perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi kalau membina hubungan, yang dimaksud dalam konseling dalam membina hubungan ini, kita memberikan pemahaman bahwa di Indonesia ini terdapat berbagai suku dan juga berbagai macam-macam adat. Nah, maka dari itu ketika berbicara konseling dalam membina hubungan, kita harus memberikan pemahaman kepada seseorang klien bahwasanya tidak mungkin suku Jawa itu sama perilakunya dengan suku Madura, karena mengingat ketika diambil secara garis simpelnya, Madura itu adalah seseorang yang kasar dan Jawa seseorang orang yang kalem dan lemah lembut. Namun itu tidak bisa menjadi tolak ukur. Nah, maka dari itu perlulah kita memberikan pemahaman terkait konseling dalam membina hubungan, teman-teman. Karena konseling dalam membina hubungan ini menurut saya sangat penting. Ya, apa ya? Kalau berbicara sekarang, kita ya tidak bisa menghindari ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda dengan agama kita sendiri. Contoh antara agama Islam dan juga agama Hindu, maka perlulah kita saling menghargai. Nah, jadi pemahaman ini perlu diberikan kepada seseorang klien agar mereka itu lebih paham dalam menghargai dan juga memberikan reward kepada orang lain. Gitu. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan bahas terkait konseling bimbingan karir. Nah, konseling ini berhubungan dengan orang-orang yang ingin mendapatkan penyuluhan dalam masalah karir, akademisi dan juga kejuruan. Nah, ketika berbicara konseling karir, maka perlulah seseorang konselor ini memahami di era sekarang ini kira-kira karir yang cocok itu seperti apa. Nah, dari situlah kita perlu mengetahui teman-teman semuanya, kita sebagai calon seorang konselor, kita itu harus sering update entah itu terkait informasi apapun yang ada di sosial media dan juga baik di sosial media atau yang tidak ada di sosial media. Nah, maka dari itu sebagai konselor kita harus peka di zaman sekarang ini, karena mau tidak mau ketika nanti kita berada di lapangan, teman-teman semuanya, ketika membahas konseling bimbingan karir, ya kan, kita harus paham kira-kira potensi siswa satu ini ketika mereka masuk ke SMA ini kira-kira sesuai tidak dengan pertimbangan yang ada. Nah, kita harus melihat pertimbangan yang lain. Oke, ketika tidak masuk di SMA, mungkin kita bisa menaruh dia ke SMK atau sebaliknya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Karena karir ini sangat penting di zaman sekarang ini. Bahkan kebanyakan orang-orang yang tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, terkadang mereka mendapatkan karir yang maksimal. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Seperti ya, kita bisa mengambil contoh pro player Mobile Legend yang seperti sekarang ini, seperti Pascol, di mana dia itu bisa berkarir melalui media game Mobile Legend kayak gitu. Nah, kita harus bisa melihat seperti itu. Nah, sebagai konselor kita harus bisa memberikan pertimbangan yang benar-benar matang dengan dengan keahlian yang dimiliki seseorang klien tersebut atau siswa. Nah, konselor membantu mengevaluasi kemampuan siswa, minat, bakat, dan kepribadian untuk mengembangkan tujuan-tujuan akademis dan tujuan karir mereka. Nah, ini jadi ya sama yang dikatakan saya tadi. Jadi konselor itu perlu mengevaluasi kira-kira kemampuan siswa ini di mana, minatnya di mana, bakatnya di mana, dan juga secara kepribadian siswa ini seperti apa gitu. Nah, mengembangkan tujuan akademis, nah kita perlu mempertimbangkan dari hal-hal tersebut. Kita perlu mengevaluasi untuk pengembangan akademisnya. Kira-kira ketika mereka, ya sama yang dikatakan saya tadi, ketika sekolah kita harus melihat, oh anaknya ternyata cerdasnya di matematika. Tidak mungkin kan ketika mereka cerdasnya di matematika
terus kita taruh ke bahasa Arab. Nah itu hal yang sangat fatal teman-teman. Nah, kalau berbicara tujuan karirnya, nah, ya kita harus sama juga melihat bagaimana potensi yang dimiliki siswa itu. Terkadang ketika melihat karir, hal yang kecil di dalam diri siswa itu bisa menjadi suatu hal yang besar. Maka dari itu, konselor itu harus memang benar-benar paham terkait perkembangan siswa, perilaku siswa, walaupun tidak keseluruhan, teman-teman. Yang selanjutnya itu konseling rehabilitasi. Nah, ini konseling rehabilitasi ini membantu individu yang mengalami kerusakan secara psikiatrik pada mental maupun fisik, kemunduran mental dan kerusakan otak. Nah, konseling ini membantu klien agar dapat meningkatkan fungsi sosialnya dengan tingkah laku yang lebih pantas. Nah, maka dari itu ketika kita berbicara rehabilitasi konseling atau konseling rehabilitasi, ini adalah konseling yang memang benar-benar membutuhkan tenaga yang ekstra, karena mau tidak mau konselor ini harus mendampingi secara totalitas agar proses dari seseorang klien dari rehabilitasi ini memang berjalan maksimal. Yang selanjutnya teman-teman, konseling tentang kesehatan mental. Nah, konseling tentang kesehatan mental ini bertujuan untuk mengobati psikopatologi dan mempromosikan kesehatan mental yang optimal. Nah, praktik konseling ini meliputi diagnosa dan juga pengobatan kerusakan mental dan juga emosional. Jadi, ketika berbicara konseling kesehatan mental, nah, kita ini harus bisa melihat kira-kira kesehatan mentalnya ini atau permasalahan yang terjadi pada siswa ini atau klien ini latar belakangnya karena apa. Kita bisa menggunakan teorinya Abraham Maslow, teori kebutuhan. Kebanyakan ketika berbicara kesehatan mental, mereka itu tidak mendapatkan reward yang pas, kebutuhan-kebutuhan yang pas. Kita bisa melihat dari teorinya Abraham Maslow yang piramida terbalik, di mana seseorang itu ya juga membutuhkan reward, membutuhkan keamanan, membutuhkan kenyamanan, dan juga membutuhkan banyak hal ya teman-teman ketika berbicara di teorinya Abraham Maslow. Maka dari itu ketika dari piramida tersebut salah satunya atau hampir semuanya tidak didapatkan oleh seseorang manusia, kebanyakan mereka itu stres. Kenapa ya? Kok saya beda dari yang lain? Kenapa kok malah teman-teman yang lain senang, saya malah kok nggak senang? Nah, kita sebagai konselor bisa melihat dari hal tersebut seperti itu teman-teman. Nah, ini yang terakhir, kita akan membahas terkait konseling AIDS atau konseling yang berhubungan khusus dengan pencegahan dari penyakit dan mengobati klien yang telah diagnosa terjadinya penyakit HIV. Nah, ini sangat penting sekali bagi teman-teman semuanya ya yang di luar sana. Kita ketika berbicara HIV, nah ya kita harus bisa memberikan pemahaman kepada seseorang klien bahwasanya kita bisa mengambil dari pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas ini terkadang itu bisa menjadi hal yang positif bagi seseorang siswa atau klien ketika mereka itu menjalankan suatu proses sosial. Namun bisa juga menjadi hal negatifnya. Hal negatifnya ini karena apa? Nah, hal negatifnya ketika memang seseorang klien ini atau teman-teman semuanya yang di luar sana tidak bisa membatasi pergaulan-pergaulan yang dilakukan oleh teman-teman di sekitar teman-teman. Atau contoh ketika teman-teman berkumpul dengan orang-orang yang sering minum-minuman, mabuk-mabukan dan lain sebagainya, nah, teman-teman malah mengikuti hal tersebut. Bisa jadi ketika teman-teman malah mengikuti hal tersebut, ini akan menjadi faktor dari terjadinya kasus HIV ini, karena berawal dari pergaulan yang lama-kelamaan menjadi suatu kenyamanan yang menjadikan teman-teman ini lupa akan kesadaran teman-teman sendiri gitu. Yang terakhir, konseling filsafat teman-teman. Nah, konseling filsafat ini adalah pengaplikasian pengetahuan filsafat, analisis konseptual dan kemampuan logika dalam menghadapi berbagai dilema. Pemahaman filsafat inilah yang terkadang mempengaruhi penyelesaian masalah dan membuat keputusan yang tertuju. Nah, ketika berbicara filsafat ini adalah ilmu yang mencari
kebenaran. Dengan beberapa pertimbangan yang ada, kita analisis dulu, kita perkecil dulu, kira-kira ketika kita mengambil keputusan ini benar tidak. Kita contohkan dengan pemilihan karir ketika berbicara konseling filsafat. Nah, jadi di konseling filsafat sebagai fasilitator atau seseorang guru BK, kita itu harus bisa mengkerucutkan sesuatu hal yang umum menjadi sesuatu hal yang khusus, seperti itu teman-teman. Contohnya, ketika kita ingin memilih siswa, ini ada siswa yang ingin memilih terkait karirnya. Nah, karirnya terkait apa? Contoh, terkait mereka ingin jadi dokter. Nah, secara tidak langsung siswa SMA ini kita harus bisa memahami, mengkerucutkan. Oke, ketika kamu ingin memilih dokter, kira-kira kamu siap tidak dengan konsekuensi yang seperti ini? Dengan dia, ternyata dia tidak suka dengan obat-obatan. Nah, maka dari itu kita harus mengkerucutkan lagi. Nah, kira-kira siap tidak ketika kamu dihadapi dengan berbagai macam bau obat yang ada di kedokteran, kira-kira seperti itu. Nah, kita perlu ketika filsafat itu kita perlu mengkerucutkan lagi hal yang umum menjadi hal yang lebih kecil, karena ini menjadi suatu pertimbangan seorang klien untuk menindaklanjuti proses yang ingin dilakukan mereka. Oke teman-teman, mungkin cukup untuk kali ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Sasha Bella Alfiani. Oke, selanjutnya kita membahas tentang grief and bereavement counseling atau konseling bela sungkawa. Konseling bela sungkawa meliputi bentuk terapi khusus dengan tujuan membantu individu yang mengalami keadaan duka dengan tingkah laku yang sehat. Konselor juga membimbing individu, khususnya anak-anak dan remaja yang mempunyai penyakit atau kesulitan dalam menghadapi kematian. Jadi di sini konselor itu mendampingi klien yang menghadapi kematian. Contohnya bisa dengan menggunakan konseling individu dengan pendekatan humanistik, karena pendekatan humanistik tersendiri merupakan salah satu pendekatan yang menekankan kegembiraan, terus mengajak untuk kemampuan pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan seperti itu. Selanjutnya ada substance abuse counseling atau konseling ketergantungan obat atau zat kimia. Konseling ini membantu orang-orang yang mempunyai ketergantungan dengan obat-obatan dan alkohol. Juga membantu anggota keluarga dan teman-teman yang kecanduan alkohol dan obat-obatan begitu. Selanjutnya ada transgender counseling atau konseling transgender. Tujuan utama dari konseling ini adalah membantu individu transgender untuk menerima keunikan mereka daripada menyembunyikan dengan rasa malu begitu. Orang transgender ini kan cenderung mudah menjadi terisolasi oleh lingkungan sekitarnya karena penolakan dari masyarakat. Jadi di sini tugas konselor adalah sebagai penguat gitu untuk mereka bisa kembali menerima keunikan mereka begitu. Selanjutnya ada model-model konseling. Semua jenis pendekatan konseling mempunyai sesuatu yang ditawarkan. Pendekatan teori-teori itu bekerja lebih baik daripada yang lain tergantung kebutuhan budaya dan individu. Beberapa konselor menggabungkan pendekatan konseling untuk praktek konseling pribadi mereka sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menyebutkan 15 model konseling yang paling umum, yaitu yang pertama ada psychoanalysis and psychoanalytic theories yang oleh Sigmund Freud. Yang kedua ada person-centered therapy atau PCT oleh Carl Rogers. Yang ketiga ada cognitive and cognitive behavioral therapy oleh Ron Beck and Donald McHenbaum. Yang keempat ada behavioral therapy oleh Skinner. Yang kelima rational emotive behavior therapy atau REBT oleh Albert Ellis. Yang keenam ada Bowen family system therapy
oleh Murray Bowen. Yang ketujuh ada strategi family therapy oleh Jay Haley. Yang kedelapan ada Adlerian therapy oleh Albert Adler. Yang kesembilan ada solution focus therapy oleh Steve Deshazer and Bill O'Hanlon. Yang ke-10 ada existential therapy oleh Roll May and Victor Frank. Yang ke-11 ada gestalt therapy oleh Fritz Perls. Yang ke-12 ada reality therapy oleh William Glasser. Yang ke-13 ada transactional analysis oleh Eric Berne. Yang ke-14 ada feminist therapy oleh Carol Gilligan. Yang ke-15 ada eclectic. Selanjutnya beberapa pendekatan inovatif dalam konseling. Pendekatan inovatif dalam konseling menekankan keterkaitan antara pikiran, tubuh, dan semangat dalam pemulihan serta penyembuhan. Meskipun beberapa orang dengan beberapa masalah kesehatan mental dapat sembuh dengan menggunakan satu metode alternatif, kebanyakan orang mengkombinasikannya dengan cara pengobatan. Yang pertama ada biochemical. Makanan yang masuk ke dalam tubuh dapat berpengaruh pada mood, tingkah laku, dan fungsi otak seseorang. Perubahan dalam asupan nutrisi akan berpengaruh pada dua hal, yaitu pada zat-zat kimia dalam otak dan beberapa fungsi syaraf dalam otak, seperti pengaruh mood, gangguan tidur, dan gangguan berpikir. Kekurangan dan kelebihan vitamin atau mineral tertentu dapat merusak syaraf di otak, menyebabkan perubahan pada ingatan, terbatasnya kemampuan memecahkan masalah, serta melemahkan fungsi otak. Mengatur diet dan nutrisi mungkin akan membantu orang yang mengalami kerusakan mental dapat mengatur gejala-gejalanya dan menemukan cara untuk sembuh. Perubahan dalam pola makan menuntut perubahan yang kompleks dalam tingkah laku, dan lebih lanjut lagi konseling untuk perubahan perilaku tetap dibutuhkan begitu. Yang kedua ada spiritual counseling atau konseling spiritual. Konseling ini mendukung keyakinan klien dan memfasilitasi pertumbuhan spiritual. Konseling spiritual menjembatani penyembuhan spiritual dengan sentuhan percakapan yang menenangkan jiwa. Fokus utama dari konseling ini adalah pada aspek keimanan, kebijaksanaan, kasih sayang, dan teknik-teknik spiritual serta pengalaman spiritual. Tujuannya adalah membantu individu menemukan titik spiritualnya. Yang ketiga ada animal assistant therapist atau terapi melalui binatang. Terapi ini adalah konseling yang menggunakan binatang sebagai model terapi untuk memfasilitasi penyembuhan dan rehabilitasi bagi pasien dengan penyakit yang akut dan kronis. Terapi ini melibatkan binatang dengan karakter tertentu sebagai pengobatan. Bisa melalui hewan rumahan, contohnya anjing, kucing, atau yang suka kuda bisa dengan menggunakan kuda, atau dengan hewan air yaitu bisa menggunakan lumba-lumba atau ikan hias atau sebagainya. Bekerja dengan binatang di bawah bimbingan terapis akan menguntungkan klien dengan cara memfasilitasi perubahan-perubahan positifnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, jenis binatang yang biasa digunakan dalam terapi ini adalah ada anjing, kucing, gajah, burung, lumba-lumba, kelinci, kadal, dan binatang kecil lainnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman semuanya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh teman saya Sasha Bella tadi. Nah, di sini saya akan melanjut terkait pembahasan terapi ekspresif. Nah, terapi ekspresif juga dikenal sebagai terapi seni ekspresif atau terapi kreasi seni. Nah, terapi ekspresif ini didasarkan atas asumsi bahwa orang dapat sembuh melalui penggunaan daya imajinasi dan ekspresi yang kreatif. Jadi, ketika berbicara ekspresi terapi itu
kita bisa mengacu pada bahwasanya setiap manusia itu adalah makhluk yang mempunyai keistimewaan yang tidak bisa diduga-duga. Nah, terkadang manusia ketika mempunyai masalah, nah mereka itu bisa menyelesaikan dengan hanya mereka berpikiran, merefleksikan dari kejadian-kejadian di masa lalu tanpa diduga-duga, seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya, ini ada beberapa terapi ekspresif terkini. Nah, yang pertama itu terapi seni. Nah, terapi seni ini menggunakan gambar lukisan, patung, fotografi, serta bentuk seni lain yang terlihat atau visual. Jadi ketika berbicara terapi seni ini kita bisa melogikakan kepada teman-teman semuanya yang punya masalah dengan cara gambarlah contoh. Kita bisa menyuruh klien kita itu menggambar rumah. Nah, biasanya rumah itu mencerminkan bahwasanya seseorang klien itu butuh sosok keluarga, butuh penghargaan, butuh kenyamanan dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Nah, yang selanjutnya terapi mengenal simbol dan nonverbal. Terapi simbol nonverbal dan metafora yang dikomunikasikan dalam proses kreatif tersebut yang memungkinkan sulit diungkap melalui kata-kata atau kalimat. Jadi terapi mengenal simbol ini kita bisa menggunakan simbol-simbol tertentu ketika melakukan terapi. Terkadang dalam proses terapi itu kita juga harus bisa memahami ya sebagai konselor, entah itu baik dari raut wajah seseorang klien ketika mereka memegang tas, lalu tasnya ditaruh di depan, atau dengan mereka melirik yang tidak jelas. Nah, itu bisa menjadikan salah satu faktor kira-kira klien ini benar-benar cerita dengan jujur atau tidak. Nah, terapis ini membantu klien menemukan alam pikir bawah sadar dan perasaan melalui kerja seni dan makna dari karya nyata tersebut. Hal ini akan mengembangkan pemahaman yang lebih baik terhadap diri mereka sendiri. Nah, jadi ketika berbicara terapi mengenai simbol, terapi ini membantu klien menemukan alam pikir di bawah sadar mereka. Jadi dari beberapa simbol yang didapatkan oleh seseorang klien, nah kita ini bisa memberikan suatu pemahaman. Karena setiap simbol terkadang itu dimaknai oleh seseorang klien itu dengan makna yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, yang selanjutnya terapi permainan. Nah, terapi permainan ini terapi yang menggunakan kekuatan terapeutik dari sebuah permainan untuk membantu klien mencegah atau menanggulangi tantangan psikologi dan pencapaian pertumbuhan optimal. Nah, terapi ini digunakan sebagai alat diagnosa penyembuhan. Jadi mulai dari kecil itu klien itu harus dibiasakan mereka hidup sesuai rutenya, sesuai prosesnya. Contoh ketika kecil kan tidak mungkin seseorang yang bayi setelah lahir mereka langsung bisa berjalan. Secara tidak langsung ya, kita harus bisa mengajari cara berbicara, mengajari mereka untuk merangkak atau sampai bisa mereka berdiri dan berjalan. Nah, yang selanjutnya terapi gerak atau dansa. Nah, terapi gerak diartikan sebagai penggunaan gerak dalam sebuah proses penyatuan emosi, kognisi, aspek fisik dari individu. Efek terapi gerak ini dapat merubah perasaan, kognisi dan fungsi fisik dan tingkah laku. Jadi ketika berbicara terapi gerak ini kita bisa mengajak seseorang yang lain. Terkadang kan kita harus menemukan terapi-terapi yang baru untuk membuat seseorang klien ini lebih nyaman. Ada juga beberapa macam-macam terapi ya. Contohnya kayak tadi seperti menggambar. Ada juga ketika mereka sudah oke lah kita tidak melakukan terapi yang kita bisa menggunakan entah untuk melakukan ketenangan kita menari dulu dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Nah, yang selanjutnya terapi musik. Nah, terapi musik ini adalah bentuk terapi yang melibatkan penggunaan keahlian bermusik sebagai alat terapi untuk menyimpan kembali dan menjaga dan mengembangkan fisik, emosi, sosial, kognitif dan psikologis seseorang. Nah, jadi kalau berbicara terapi musik ini sebagai alat terapi untuk menyimpan kembali baik itu perkembangan fisik, emosi, sosial, kognitif dan psikologis. Karena berbicara musik ini adalah sesuatu hal yang begitu menyenangkan ketika dimainkan oleh seseorang yang paham akan musik dan juga orang-orang yang senang musik. Karena mereka bisa merefleksikan entah itu baik dari lagu dan juga melodi yang menentukan bahwasanya ini adalah melodi kesedihan yang pernah dialami di satu momen tersebut.
Yang selanjutnya yaitu seni penyembuhan tradisional. Nah, seni penyembuhan tradisional ini seperti akupuntur, shiatsu dan reiki, sistem penyembuhan India seperti yoga dan lain sebagainya. Nah, ya ini sistem penyembuhan seperti ini menjadi salah satu sistem yang nantinya menjadi sistem penenang, karena ketika berbicara yoga itu kita berbicara untuk bagaimana kita menenangkan diri, merilekskan diri dengan cara kita merentangkan tangan atau kita membuat peraturan pernapasan yang lebih kompleks lagi. Yang selanjutnya, hipnosis adalah sebuah keadaan mental yang diinduksi oleh sebuah prosedur yang dikenal sebagai induksi hipnotis yang melaksanakan serangkaian instruksi, pendahuluan dan sugesti. Nah, kalau berbicara hipnosis ini hampir sama dengan kita itu dipengaruhi oleh seseorang. Nah, maka dari itu kenapa kok seseorang konselor itu harus bisa mengikuti kerangka pikir seseorang klien, bukan konselor itu memaksakan klien mengikuti kerangka berpikir seseorang konselornya. Ini ketika sekarang menjadi satu fakta kebalikan. Kira-kira seperti itu teman-teman, agar tidak terjadi salah pengambilan keputusan ketika memang konselor itu memposisikan klien itu harus mengikuti kerangka berpikir konselor. Nah, yang selanjutnya, meskipun ada kesalahan konsep bahwa hipnosis ini adalah sebuah keadaan tidak sadar atau seperti tidur. Nah, penelitian sementara menunjukkan bahwa dalam keadaan hipnosis sebenarnya sebuah keadaan sadar yang memfokuskan perintah dan mempertinggi sugesti. Nah, ya ini yang dimaksud saya tadi. Jadi ketika berbicara hipnosis, ya kita harus bisa mengetahui bagaimana rangka pikir seseorang klien, karena tidak mungkin ketika klien itu sudah dihipnotis ya kan, kita hanya fokus ya kamu jalan ke sana, jalan ke sini, tanpa ada suatu pertimbangan yang begitu jelas. Yang selanjutnya, program Neoleucistic NLP membantu program ini membantu klien untuk mengakses tingkah laku dan proses berpikir. Neo dikenal dengan diwakili oleh kata yang berasal dari proses yang terdapat pada 5 panca indera. Nah, Leucistic sebagai sarana penggunaan bahasa untuk memerintahkan pikiran atau tingkah laku. Programming adalah mengatur ide dan pikiran menjadi tindakan. Yang pertama, neurofeedback bisa disebut sebagai electric diagram EEG, digunakan pada kondisi kerusakan kecemasan secara umum, kerusakan stres, pasca trauma maupun autis. Nah, yang selanjutnya itu neurofeedback ini adalah teknik yang digunakan untuk melatih otak, membantu meningkatkan kemampuannya mengatur semua fungsi tubuh ketika otak tidak berfungsi dengan baik. Nah, klien diminta bermain video game jika aktivitas tersebut merangsang otak, maka petunjuk frekuensi akan meningkat, begitupun sebaliknya. Hal inilah yang dapat dijadikan petunjuk bahwa otak merespon terhadap petunjuk yang diberikan. Jadi ini bisa menggunakan permainan. Yang selanjutnya, aplikasi teknologi dalam konseling. Nah, aplikasi teknologi dalam konseling ini membludaknya media elektronik ke rumah-rumah dan kantor-kantor sangat memungkinkan sekali menjadi akses pelayanan kesehatan mental hanya cukup melalui telepon atau cukup mengeklik mouse komputer saja. Contoh aplikasi teknologi dalam konseling ini via telepon dan juga e-konseling. Jadi teman-teman semuanya itu karena sekarang ini sudah berada di zaman Gen Z, secara teknologi juga berkembang, maka kita tidak perlu jauh-jauh datang kepada konselor ataupun seorang psikolog untuk fokus terapi terhadap masalah yang kita hadapi. Nah, kita juga bisa menggunakan media-media yang memang diberikan oleh ahli psikologi dan juga konselor seperti via telepon dan juga e-counseling. Namun kita harus mengetahui memang ketika kita menggunakan e-counseling ini yang benar-benar aplikasi ini yang sudah didukung. Nah, ketika via telepon ya kita harus memang benar-benar tahu siapa sih konselornya, siapa sih psikolognya atau sebaliknya. Mungkin teman-teman semuanya cukup itu ya pembahasan kali ini, tidak terlalu panjang lebar. Saya Samsul Hadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konselor. Assalamualaikum.